Bab 1155, Korbankan Tuan Pagoda. Setelah Sander Ye mengikuti keduanya sejauh lebih dari 30 mil, mereka sampai di sebuah jalan, dan 100 kaki jauhnya, ada seorang wanita berdiri di sana. Dari jarak jauh, Suto dan Bibi Jiang mulai melambai dan mempercepat langkah mereka. Sander Ye juga mempercepat langkahnya. Segera, sosok wanita di kejauhan menjadi semakin jelas. Saat ini, Sander Ye juga melihat pihak lain dengan jelas. Wanita itu mengenakan gaun berwarna hijau muda, dengan alis tipis, dan sosok ramping, cerah dan menarik. Susi. Di tangan kanan wanita itu, dia juga memegang pedang bersarung. Suto dan istrinya berlari menuju Susi, keduanya sedikit bersemangat. Bibi Jiang meraih tangan Susi dan bertanya pada saat itu, dia tidak lagi lugas dan berbicara dengan lembut, karena takut mengejutkan wanita di depannya. Dibandingkan dengan semangat Suto dan istrinya, Susi sangat tenang dari awal hingga sekarang, dan ekspresi wajahnya tidak berubah sama sekali. Beberapa saat kemudian, Susi tiba-tiba mengulurkan tangannya. Bibi Jiang mengerti dan segera menyerahkan tas ke tangan Susi. Susi, semua biaya sekolah ada di sini. Berbicara tentang ini, dia ragu-ragu, dan kemudian berkata, masih kurang 12 kristal spiritual. Mendengar kata-kata tersebut, wajah Susi langsung berubah dingin. Bibi Jiang dengan cepat berkata, jangan khawatir, kami akan kumpulkan semuanya bulan depan, kami pasti bisa. Susi menyimpan barang bawaannya, berbalik dan pergi tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Bibi Jiang segera meraih Susi dan berkata, Susi, ini isinya makanan. Susi berkata dengan dingin, aku tidak mau. Setelah mengatakan itu, dia melepaskan diri dari tangan Bibi Jiang, berbalik dan pergi. Bibi Jiang tiba-tiba menjadi cemas. Saat ini, Suto tiba-tiba berkata, nak, tunggu sebentar. Melihat Susi tidak berniat berhenti, Suto segera menarik Sander Ye dan berjalan ke arahnya. Dia ragu-ragu sejenak, lalu berbisik, nak, adik laki-laki ini ingin pergi ke kota Anan, ajak dia bareng. Susi melirik Sander Ye dan tidak berkata apa-apa. Sander Ye tersenyum dan berkata, terima kasih. Setelah Susi terdiam beberapa saat, dia berkata, ayo pergi. Setelah mengatakan itu, dia pergi. Sander Ye menoleh untuk melihat ke arah Suto dan berkata sambil tersenyum, saudara Suto, Bibi Jiang, aku akan kembali menemui kalian sebentar lagi. Suto menyeringai, oke. Bibi Jiang melirik Sander Ye dan tidak berkata apa-apa. Bibi Jiang dan Suto hanya memandang Sander Ye dan Susi sampai melihat mereka menghilang di ujung jalan. Mereka dengan enggan berpaling lalu berbalik dan pergi. Suto tanpa sadar memasukkan tangannya ke dalam sakunya. Detik berikutnya, dia tiba-tiba tertegun. Kemudian dia mengeluarkan 2 kristal spiritual. Melihat 2 kristal spiritual di tangannya, dia tertegun, ini. Bibi Jiang juga mengerutkan kening, matanya penuh keraguan. Karena mereka sudah memberikan semua kristal spiritual kepada Susi. Aduh. Suto tiba-tiba menepuk pahanya, pasti Dik Sander yang menaruhnya di sakuku, Dik Sander ini. Saat dia berbicara, dia tiba-tiba berbalik, dan pada saat ini, Sander Ye dan Susi sudah menghilang di ujung jalan. Sander Ye mengikuti Susi sepanjang jalan. Susi tidak mengucapkan sepatah kata pun. Sander Ye meling Susi dan tersenyum, Nona, bisakah kamu memperkenalkan kota Anan ini kepadaku? Susi masih diam saja dan berjalan sendirian. Sander Ye berkata lagi, Nona. Susi tiba-tiba berkata, aku hanya bertanggung jawab membawa kamu ke kota Anan, sisanya adalah urusan kamu sendiri. Sander Ye sakit kepala. Temperamen Nona ini mirip dengan ibunya. Begitu lama keduanya berjalan, hingga hari hampir gelap, tiba-tiba Susi mempercepat langkahnya. Dengan cara ini, keduanya berjalan hampir 1 jam. Saat hari mulai gelap, Sander Ye melihat aula bobrok di depannya.
Sander Ye mengikuti Susi menuju aula utama. Begitu memasuki aula utama, rasa ngeri tiba-tiba menghampirinya, apalagi saat ada angin sejuk bertiup kemana-mana, sungguh mencekam. Sebagai seorang kultivator, Sander Ye secara alami tidak takut pada hantu dan dewa. Dia menoleh ke arah Susi, ekspresi Susi sangat tenang. Dia mengeluarkan tongkat api dan kemudian menemukan beberapa bahan kering. Lalu dia duduk bersila di tanah, membentuk mudra dengan tangan, dan perlahan menutup matanya. Praktik. Sander Ye melihat ke arah Susi dan menemukan bahwa ada sedikit fluktuasi energi spiritual di sekitar Susi. Itu sangat halus sehingga kamu bahkan tidak dapat menyadarinya kalau kamu tidak melihatnya dengan cermat. Sander Ye terdiam. Biarpun hampir tidak ada energi spiritual di dunia ini yang mirip dengan Bima Sakti, metode kultivasi Susi terlalu rendah. Di alam semesta Guanxuan, bahkan metode kultivasi tingkat pemula pun jauh tertinggal, apalagi di tempat seperti ini, pengaruhnya terlalu kecil. Dan dia secara alami tidak berani memberikan keterampilan yang baik kepada pihak lain. Setelah terakhir kali menderita luka gara-gara gadis kecil bertopi merah, dia secara alami harus lebih berhati-hati sekarang. Tentu saja, dia juga sedikit emosional. Ketika suatu dunia memerlukan kehati-hatian bahkan untuk melakukan hal-hal baik, itulah tragedi dunia. Setelah sekian lama, Susi perlahan membuka matanya. Dia menghela napas kecil, lalu perlahan mengangkat tangannya, lalu perlahan menurunkannya. Setelah mengulanginya beberapa kali, akhirnya dia menurunkan tangannya. Saat ini, dia tiba-tiba menatap Sander Ye. Apa yang kamu lihat? Sander Ye melirik pedang di samping Susi, lalu tersenyum dan berkata, apakah kamu seorang kultivator pedang? Susi meliriknya tapi tidak menjawab. Dia mengeluarkan sepotong bakpao dari tasnya dan langsung memakannya. Sander Ye tidak punya apa-apa. Suto dan istrinya kekurangan makanan, jadi dia tidak berani meminta makanan kepada mereka. Tak lama kemudian, Susi menghabiskan sepotong bakpao. Usai makan, dia langsung bersandar di dinding batu. Sander Ye juga mencondongkan tubuh ke samping dan hendak tidur, ketika sepotong bakpao terbang di depannya. Sander Ye sedikit terkejut, dia mendongak dan menatap Susi tidak jauh dari situ. Susi memegang pedang dan matanya sedikit tertutup. Sander Ye berkata, terima kasih. Susi tidak menjawab. Sander Ye tidak menghabiskan bakpao, tapi menyisakan setengahnya. Sander Ye bersandar di dinding batu, matanya perlahan tertutup, dan dia berkata dalam hatinya, Tuan Pagoda, kakek adalah generasi perintis. Dia memulai dari awal. Aku ingin bertanya, apa yang akan kakek lakukan dalam situasi ini? Pagoda kecil tidak ragu-ragu, bunuh orang untuk merebut harta karun. Bunuh semua orang saat kamu melihatnya. Dalam waktu kurang dari 2 hari, kakakmu tidak perlu khawatir tentang uang. Wajah Sander Ye tiba-tiba menjadi gelap, benarkah? Pagoda kecil terkekeh, aku bercanda, biarpun kakekmu kejam, tapi sebenarnya, dia akan memperlakukan orang lain sebagaimana orang lain memperlakukannya. Dan kalau orang lain tidak mengincarnya, dia tidak akan mengambil inisiatif untuk membunuh mereka. Sander Ye mengangguk. Pagoda kecil melanjutkan, hei, kali ini tidak hanya terkait dengan masa depanmu, tapi juga masa depan Tuan Pagoda. Kamu harus bekerja keras. Sander Ye mengangguk, tentu saja, jarang sekali bibiku memintaku melakukan sesuatu. Bahkan kalau aku mengorbankan Tuan Pagoda, aku akan menyelesaikannya. Pagoda kecil berkata, buset. Sander Ye tertawa. Malaran berlalu. Keesokan harinya, Sander Ye tiba-tiba merasa seperti ditendang. Dia membuka matanya dan Susi lah yang menendangnya. Sander Ye hendak berbicara, tapi Susi berbalik dan pergi. Sander Ye berdiri dengan cepat. Saat dia mengikuti Susi keluar dari aula, dia tertegun. Langit tidak sepenuhnya cerah saat ini. Sander Ye memandang Susi yang terus bergerak maju tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Sander Ye mengikutinya.
Dia berjalan ke arah Susi dan berkata, apakah kita terlalu dini? Susi berhenti dan tiba-tiba menoleh untuk melihat Sander Ye. Dia hanya menatapnya tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Sander Ye ragu-ragu sejenak, lalu berkata, ada apa? Susi menatapnya, tahukah kamu berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk berjalan kaki dari sini ke kota Anan? Setidaknya memakan waktu sebulan, dan dalam perjalanannya kita harus berhati-hati terhadap pencuri, hujan korosif, dan terik matahari. Kalau tidak ada kecelakaan, kita hanya membutuhkan waktu sebulan untuk mencapai kota Anan, dan kalau terjadi sesuatu yang tidak terduga, bahkan mungkin membutuhkan waktu lebih lama. Sander Ye langsung tercengang. Berjalan ke kota Anan. Dia benar-benar tidak menyangka, dia kira Susi akan membawanya dengan suatu jenis transportasi. Setelah Susi selesai berbicara, dia berbalik dan pergi. Setelah Sander Ye terdiam beberapa saat, dia mengikutinya. Dia melirik ke arah Susi yang ada di sampingnya. Ternyata nona ini sudah berjalan jauh dari kota Anan menuju daerah pengungsian. Di perjalanan, Susi diam saja. Dengan cara ini, mereka berjalan dari fajar hingga senja. Susi jelas sudah familiar dengan rute tersebut. Setiap hari mulai gelap, dia selalu bisa mencari tempat untuk menginap agar tidak tidur di luar. Dengan cara ini, keduanya berjalan selama lebih dari 10 hari, dan selama periode ini, Susi pada dasarnya tidak berkomunikasi dengan Sander Ye. Sander Ye akan mengambil inisiatif untuk berkomunikasi dengannya setiap saat, apa daya, dia tidak punya apa-apa untuk dimakan. Dia benar-benar tidak tahu itu akan memakan waktu lama. Kalau tidak, biarpun dia tahu malu, dia akan meminta makanan kepada saudara Zuto untuk dibawa pergi. Untungnya, biarpun Susi tidak banyak bicara dengannya, dia tetap memberinya sepotong kue setiap hari. Beberapa hari berlalu. Pada hari ini, mereka berdua sedang berjalan di jalan di bawah terik matahari. Tiba-tiba terdengar suara tapak kuda dari belakang mereka. Sander Ye berbalik untuk melihat. Saat melihatnya, dia terkejut. Kuda itu beberapa kali lebih besar dari kuda biasa, seluruh tubuhnya seputih salju, dan ada sedikit bekas embun beku dan salju di tempat lewatnya kukunya. Kuda itu menarik kereta mewah yang sangat megah seperti istana kecil. Kereta berhenti di samping Sander Ye dan Susi, tirai dibuka, dan seorang pria menjulurkan kepalanya. Dia memandang Susi dan tersenyum. Susi, kebetulan sekali. Susi melirik pria itu, mengangguk sedikit, dan tidak berkata apa-apa. Pria itu tersenyum dan berkata, apakah kamu akan kembali ke akademi? Ayo, aku akan memberimu tumpangan. Susi menggelengkan kepalanya, tidak, ada beberapa hal lain yang harus aku tangani. Pria itu tersenyum, lalu berkata, tidak masalah, aku bisa mengantarmu ke sana, itu nyaman bagi aku. Tapi Susi tetap menggelengkan kepalanya, terima kasih Yeliolin, kamu boleh pergi dulu. Pria bernama Yeliolin berhenti memaksa dan tersenyum, tidak apa-apa. Setelah itu, dia melirik Sander Ye dan kemudian menurunkan tirai. Segera, kereta itu pergi. Susi terus berjalan. Sander Ye berkata, Nona, apakah itu teman sekelasmu? Susi meliriknya lalu berkata, apakah kamu ingin naik kereta? Sander Ye menyeringai, sedikit. Susi tidak berkata apa-apa. Sander Ye ragu-ragu sejenak, lalu berkata, apakah Tuan Yeliolin jahat? Susi berkata dengan tenang, kalau perempuan banyak, jahat tidak. Sander Ye. Susi menatap kereta di kejauhan yang akan menghilang di ujung pandangan, dan berbisik, setelah naik kereta, kamu tidak ingin berjalan lagi, tetapi kalau kamu ingin selalu naik kereta, tahukah kamu berapa yang harus kamu bayar? Sander Ye mengangguk sedikit, aku mengerti, tapi bagi banyak gadis, bukankah ini kesempatan untuk mengubah takdir mereka? Susi menoleh ke belakang tanpa ekspresi,
Kalau seorang wanita tidak tahu apakah seorang pria benar-benar menyukainya atau hanya ingin bermain-main dengannya, maka wanita ini bodoh. Setelah dimainkan, wanita itu akan semakin murahan di mata laki-laki. Bersambung.